Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahsul Masail Rebu 18 Sya'ban 1445 Hijriah. Sekarang sudah 18 Sya'ban. Kurang berapa hari lagi? 12 hari lagi Ramadan ya. Terus yang kamu persiapkan apa? Allah. Yang kamu siapkan apa? Berapa kali khataman nanti Ramadan? Ramadan ini waktu yang makbul. Maka dibuatlah dengan amalan-amalan yang besar. Dulu baginda Nabi itu memulai yaitu dakwah beliau itu pada bulan Ramadan. Jadi awalnya turunnya Al-Quran itu Ramadan. Di dakwahnya Ramadan. Kemudian perang beliau Badar Ramadan. Makanya sebetulnya Ramadan ini adalah dan kemerdekaan Indonesia ini Ramadan. Ramadan ini adalah waktu untuk khuruj, untuk dakwah, untuk memperjuangkan agama. Jadi kekalahannya orang-orang kafir melawan orang-orang Islam di Indonesia ini bulan Ramadan. Langsung minggat itu orang-orang kafir dari Indonesia, dilawan oleh orang-orang Islam di Indonesia ini. Nah, kemenangannya orang-orang Islam melawan orang-orang kafir pada zaman Nabi juga Ramadan. Begitu. Makanya orang-orang kafir itu kalau sudah Ramadan mereka takut itu. Biasanya orang Islam itu Ramadan itu giat-giatan doa, giat-giatan dakwah. Nah, hari ini orang diperdaya. Begitu sudah mulai Ramadan, giat-giatan buat kue. Dodolan kue kering. Dodolan ini, dodolan itu, sama belanja baju. Rusaklah umat. Bulan untuk berjuang diganti untuk makan. Ramadan itu istimewanya itu ibadahnya. Ya, memberi makan orang puasa betul itu. Tapi kalau menyibukkan diri hanya dengan memasak itu salah. Sehingga apa? Ibu-ibu di rumah kalau sudah Ramadan pekerjaannya adalah masak, menyiapkan buka, menyiapkan sahur. Lupa sholat tahajud, lupa membaca Al-Quran, lupa dakwah. Ayo repot ya. Masya Allah. Manusia ini kan gampang lupa. Dan tidak selalu stabil manusia ini, memang berubah-ubah. Hari ini giat, besok tidak giat. Hari ini kamu masih seneng bisa ngaji, duduk, besok udah malas. Itu berubah-ubah. Dan kesehatannya juga berubah-ubah. Kadang rasa sehat begitu, kadang-kadang rasa sakit semua tubuh.
Nah ini keistimewaan para anbiya, mereka ini amalan dan imannya itu stabil. Dalam kondisi sakit sama waktu sehat sama, amalannya stabil. Dalam kondisi sangat menghadapi musibah yang berat ataupun dalam kondisi aman sama. Para anbiya diutus oleh Allah ke dunia ini maksudnya untuk ditiru. Makanya Nabi Musa itu dalam kondisi aman ya dakwah, menghadapi Fir'aun dakwah, dikejar Fir'aun dakwah, Fir'aun setelah mati ditelan lautan ya tetap dakwah. Kok terus berhenti? Enggak, tetap dakwah. Sampai kapan? Ya sampai wafat. Baginda Nabi begitu. Di Mekah dakwah, dihalang-halangi dakwah, dimusuhi juga dakwah. Sampai Madinah sudah enak disambut orang-orang Madinah. Berhenti dakwah? Enggak. Tambah gas terus. Nah, tetap dakwah terus, itu namanya, itu kondisi para anbiya itu begitu, stabil. Lah kondisi seperti ini diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Abu Bakar juga diajari seperti itu, stabil, dakwah. Di Mekah beliau juga menemani Nabi untuk dakwah. Di Madinah beliau menemani Nabi untuk dakwah. Bahkan dalam kondisi yang sangat-sangat berat, yaitu wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau masih dakwah, mengirimkan jamaahnya Usama. Jadi lucu. Ada orang-orang yang sama goncang semuanya ketika Nabi enggak ada. Orang itu ketika Nabi ada itu bagus. Begitu ditinggal baginda Nabi, kondisi orang-orang Arab itu sama meninggalkan agama. Meninggalkan agama mereka. Yang masih utuh bersih itu dengan Mekah dan Madinah aja. Yang lain itu udah sama meninggalkan agama. Sampai ada yang mengatakan murtad semuanya kecuali hanya Mekah dan Madinah. Maka dikatakan ada tipe harbur riddah itu. Akhirnya apa? Datangi rombongan-rombongan, kirimkan rombongan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga mereka balik lagi kepada agama. Jadi begitu. Ada Nabi dakwah, enggak ada bagian Nabi, ya tetap dakwah. Diteruskan Sayyidina Umar, Abu Bakar wafat, ya tetap dakwah, enggak ada larene. Itulah orang itu. Bukan orang itu mulah malih. Pancen kondisi orang itu berubah-ubah, tapi kondisi iman dan amal itu enggak boleh berubah, itu harus dipertahankan. Enggak boleh berubah. Ya capek, ya jelas capek. Kata siapa enggak capek? Berjuang itu capek, Tuhan. Orang itu loh rabi itu capek juga kok. Apa mbok kira capek? Capeknya mana-mana capek. Kita kerja capek. Ya lah. Kita belajar capek. Kita sekolah SMA SMP capek. Dakwah yo capek. Sama capeknya. Letih. Tetapi memang manusia ini dicipta oleh Allah itu untuk memperjuangkan agama. Bukan untuk tidur kawin makan, tidur kawin makan. Mau tidur kawin tidur, bangun tidur makan, habis makan kawin, itu terus muter. Apa itu? Ayam jago. Itu bukan manusia yang seperti itu. Itu nanti peternakan ayam. Yang seperti itu. Jadi manusia itu orang yang kerjanya itu seperti manusia. Hamba Allah itu pekerjaannya seperti hamba-hamba Allah. Apa itu? Ya khidmat kepada agama Allah. Khidmatnya apa? Memperjuangkan agama.
Tujuan penciptaan manusia itu apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Ngerti apa arti khalifah? Orang yang menegakkan agama Allah, kayak dia itu seperti khalifahnya, khalifatullah. Mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah. Atas perintah Allah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, menghamba kepada Allah. Namanya berjuang itu begitu. Memperjuangkan agama. Dari nol untuk diwujudkan. Setelah wujud untuk dipertahankan. Gitu loh, paham ya? Maka apa yang telah baik yang masih dipakai oleh orang-orang Arab dulu di Mekah ini, seperti akhlak-akhlak yang baik, ikram orang, menjamu tamu, itu masih ada zaman jahiliyah. Itu bekas-bekasnya, yaitu amalannya keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin hanid. Jadi pekerjaan keluarga Nabi Ibrahim itu ikram tamu. Nah itu di Mekah itu orangnya paling senang ikram tamu. Orang zaman jahiliyah masih paling ikram tamu. Maka Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu disempurnakan biar dijaga dan tambah disempurnakan lagi. Bukan dihilangkan. Yang tidak ada apa? Mengesahkan Allah. Diwujudkan mengesahkan Allah. Yang sudah ada kebaikan itu dipertahankan. Kalau sudah orang semua mengesahkan Allah, akhlak juga akhlak Islam, syariat Islam dijalankan, kemudian merosot setelah wafatnya baginda Nabi, tugas Abu Bakar perjuangannya apa? Mempertahankan Islam, berjuang mempertahankan amalan Islam. Ada umat Islam. Kan kemurtadan habis-habisan pada waktu itu. Nah hari ini betulnya perjuangan kita yang paling penting adalah perjuangan mengembalikan umat Islam kepada agama. Kondisi ini seperti zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan lebih parah lagi. Makanya ini seharusnya hari ini yang dikatakan kalau sebagai penanggung jawab agama masih katakannya apa? Ayung qasuddin wa ana hayy. Bagaimana agama bisa dikurangi? Bagaimana sholat bisa ditinggalkan? Lah kok bisa puasa ditinggalkan? Lah kok bisa ini zakat ditinggalkan? Enggak bisa, harus dilaksanakan. Lah bagaimana caranya? Berjuang kan? Datangi satu persatu, dikenalkan agama, targhib agama, fadilahnya sholat, fadilahnya puasa, fadilahnya zakat. Semua disampaikan sampai mereka sholat semuanya. Bukan hanya sholat tapi sholat berjamaah. Sampai mereka umat ini puasa semuanya Ramadan nanti itu. Bukan hanya puasa, tetapi bukan hanya puasa menahan makan dan minum, tetapi puasa menahan seluruh kemaksiatan. Karena hakikatnya puasa seperti itu. Zakat juga dijalankan. Nah ini perjuangan. Ingah di pondok, makan aja. Apa ini? Kita ini pejuang. Kita ini bukan orang pengangguran, bukan. Kita ini pejuang. Siap? Ya. Nah, itu orang tuh. Nah, ini lagi. Nomor 1. Apa saja kewajiban orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan cara berhubungan badan dengan istrinya? Apa ini? Berapa badan ini? Kewajiban pertama adalah mengodok puasanya. Puasa, karena orang itu berhubungan badan itu batal loh puasanya. Paham ya? Itu batal puasanya. Maka kewajiban pertama harus mengkodok puasanya. Yang kedua kewajibannya adalah juga membayar kafarah. Juga membayar kafarah, yaitu memerdekakan budak. Kalau enggak ada, jika tidak mampu, atau sekarang yang enggak ada lah, maka puasa selama 2 bulan berturut-turut, itu tobatnya itu.
Ayo dipuasai. Maka puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika itu tidak mampu ya, maka memberi makan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin, dan setiap orangnya diberi 1 mud atau 6 on. 6 on 7 on. Tambahan. Masalah kewajiban kafarah. Masalah kewajiban kafarah itu hanya untuk diperuntukkan bagi orang yang puasanya batal dengan bersetubuh. Jadi bukan makan dulu kemudian terus bersetubuh, bukan. Tetapi masih dalam kondisi berpuasa, batalnya itu karena dia bersetubuh dengan istrinya. Jika batalnya puasa dengan selain bersetubuh, misalnya makan kemudian baru bersetubuh, maka hanya wajib qadha tanpa kafarah. Jelas? Mengenai kafarah di atas dikerjakan dengan cara murattab, yaitu berurutan. Tidak mukhayyar, yaitu tidak boleh memilih salah satu dari 3 macam kafarah, tidak. Itu bukan disuruh memilih. Yang pertama memang harus memerdekakan budak. Lah kalau tidak mampu atau tidak ada, baru nanti puasa 2 bulan berturut-turut. Jelas anak-anak muda yang atau anak orang-orang masih muda, masih kuat, bisa itu. Kalau orang tua sakit-sakitan memang enggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, maka baru dia membayar 60 fakir miskin. Itu yang paling ringan itu. Setiap orang miskin diberi 6 on makanan, beras. Yang berkewajiban membayar kafarah adalah hanya laki-lakinya. Yang berkewajiban membayar kafarah adalah hanya laki-lakinya, yang mengqadha dua-duanya. Yang berkewajiban membayar kafarah adalah hanya laki-lakinya. Tapi menurut satu pendapat yang lain, dua-duanya juga dikenakan bayar kafarah. Laki-laki atau perempuannya sama saja. 2. Puasanya orang yang diinfus. Bagaimana hukum puasanya orang yang diinfus? Menurut pendapat yang kuat, puasanya orang yang diinfus adalah batal. Ada ikhtilaf sebetulnya ini, tapi ya yang paling kuat yang dalil ikhtiyat itu juga yang paling batal. Jadi kalau batal artinya harus diqadha, seperti makan. Karena infus itu mengandung sari makanan, sehingga orang itu gak makan, diinfus, dikasih sari makanan, dia hidup terus. Langsung dimasukkan di pembuluh darah. Puasanya orang pakai kateter. Bagaimana hukum puasa orang yang dimasuki kateter? Yaitu selang tipis dan lentur untuk mengalirkan urin langsung dari kantung kemih ke kantung di luar tubuh karena suatu penyakit. Jawabnya, hukum asli memasukkan benda ke rongga tubuh semisal mulut, telinga atau rongga kemaluan dan sebagainya adalah membatalkan puasa. Tetapi masalah kateter ini karena ini sifatnya darurat, maka tidak membatalkan puasa. Karena sifatnya darurat kateter ini, maka tidak membatalkan puasa. 4. Dilarang puasa malah nekat puasa. Ada orang sakit yang dilarang dokter untuk berpuasa dikarenakan akan membahayakan dirinya. Tetapi ia nekat berpuasa dan kemudian ia pun meninggal dunia. Pertanyaan, bagaimanakah hukum perbuatan si sakit tersebut? Yaitu menentang larangan dokter itu sampai mati. Jawabnya, ia dianggap meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Jelas ya? Jadi padahal puasa Ramadan ini yang dimaksud. Puasa Ramadan. Karena kalau seorang dalam kondisi sakit tertentu, umpamanya terus seorang dokter itu menyuruh dia untuk tidak berpuasa saja, nanti diqadha kalau sudah sembuh itu.
Dia nekat, dia berpuasa terus mati dikarenakan dia ngengkel dokter itu. Nah, terus kondisi bagaimana? Dia ini telah bermaksiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم استعملنا واستعمل أهل قريتنا واستعمل ذرياتنا واستعمل تلاميذنا لخدمة دينك ولإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.